Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah GPU ya. Di sini saya mendapatkan grafik card dari Gigabyte GTX 1050 Ti seri G1 Gaming ya. Jadi untuk seri G1 Gaming ini adalah memiliki seri fitur RGB Spectrum menggunakan 2 kipas WindForce, kemudian ada fitur OC Edition dengan memori 4 GB GDDR5. Untuk VGA ini bisa dikatakan VGA yang udah langka, rare banget ya keberadaannya, jadi sangat susah banget untuk dapetin barang ini, dan tentunya ini adalah salah satu VGA favorit saya ini. Oke, di sini untuk modelnya GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming 4G ya guys. Untuk refnya 1.0, bisa Express 3.0 16 kali, 4GB DDR5 128 bit. Untuk kelengkapannya kita akan coba lihat di bagian box dalamnya ya. Untuk box luarnya seperti ini, udah sering banget saya tes. Dan ini box bagian dalamnya ada emboss G1 Gaming di sini. Kita buka. Saat kita buka ini kita langsung jumpa grafik cardnya. Ini kebetulan udah saya keluarkan dari static bag. Kelengkapannya kita cek dulu. Di sini ada static bag pasti, ada quick graphic card user guide ya. Kemudian ada kartu garansi. Untuk DVD Aorusnya di sini tidak ada, tapi tidak perlu khawatir teman-teman, bisa download softwarenya di website resmi Nvidia. Bahkan di websitenya Gigabyte juga ada untuk mengatur RGB dan lain sebagainya, ada namanya Gigabyte Extreme ya. Nah, kita akan keluarkan untuk unitnya. Di sini dilengkapi dengan dual fan khas dari Gigabyte G1 Gaming. Dan untuk backplate-nya di belakang berwarna silver ya. Dan untuk baut-bautnya kita cek di sini masih sangat bersih banget. Untuk baut-bautnya di bagian belakangnya lengkap bersih, dan pipa gold pipe-nya juga masih kinclong. Untuk PCI Express-nya di sini 16 kali. Kemudian di bagian portnya di sini banyak banget, multiple display banget ini. Untuk graphic card ini ada display port 1 buah, kemudian ada 3 HDMI port, ada 1 DVI port ya. Jadi bisa dimaksimalkan ini untuk displaynya, mantap. Kemudian di bagian atas ada RGB dengan logo Gigabyte, tulisan Gigabyte, dan fan stop. Fan stop ini hanya akan nyala saat kipas itu stop atau berhenti. Dan butuhkan 6 pin power tambahan. Jadi PSU teman-teman minimal harus 400 watt, kondisi bagus, no drop, bukan PSU yang kurang bagus ya, PSU yang bagus kalau bisa 80 plus dan brandnya terpercaya di clear list reset. Dan untuk bagian belakang di sini dilengkapi dengan backplate-nya ini mantep banget, memang benar-benar berfungsi untuk mendinginkan. Kemudian untuk ini unitnya garansi start di 2018 Desember 2018 ya. Jadi karena ini garansi 3 tahun, maka berakhir di 19 2020 2021 2021 nih, tepat di bulan ini Desember guys, akhir tahun ini. Jadi expire di Januari 2021. Oke, kita akan langsung pasang untuk unitnya. Karena ini berat, jadi saya taruh dulu tripodnya di sini. Kita paskan dulu tingginya, biar nanti tinggal lihat ke layar. Oke, kita pasang di PCI Express 16 kali guys. Oke, pasang tegak lurus. Kita kunci pakai 2 buah baut. 2 buah baut aja mantep biar guys, karena ini VGA nya cukup mantep juga untuk dari berat dan fisiknya. Oke, kemudian kita kunci pakai HDMI. Kita gunakan salah satu port HDMI dan kita pasang 6 pin power tambahan ya, 6 pin power tambahan seperti yang dibutuhkan di port VGA ini. Oke, saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul, nyala ya, kinclong guys. Teman-teman bisa lihat kipasnya langsung stay idle, ada lampu fan stop menyala, dan kita ke layar ya. Jadi untuk teknologi Gigabyte
hampir semua GPU-nya tuh sudah dibekali dengan fasilitas auto fan control, atau ya kalau di Gigabyte itu istilahnya apa ya, WindForce, kipas WindForce. Jadi dia akan berhenti saat suhu itu di bawah 60 derajat Celcius, berhenti berputar maksudnya, karena dia sudah dianggap dingin ya. Untuk suhu di bawah 60 dia dianggap adem karena ada kelengkapan backplate dan gold pipe-nya. Tapi saat menyentuh 60 derajat dia akan mulai, kipas WindForce-nya akan berputar ya. Oke, kita tunggu sampai resolusi layar berubah menjadi Full HD. Oke, sudah Full HD ya. Berarti ini tanda bahwa driver terload dengan baik dengan mengikuti resolusi monitor yang saya pakai. Kita buka Touch Power Up GPU Z. Kemudian saya cek dulu MSI Afterburner untuk on-screen display-nya sudah aktif ya. Tampilan on-screen display. Kita cek di sini Nvidia GeForce GTX 1050 Ti dari Gigabyte. Kemudian dia berjalan di 16 kali 1.1, support sampai 16 kali 3.0. Kemudian untuk render operation unitnya di 32, texture mappingnya di 48, tinggi ya, 48 ya. Kemudian untuk memory type GDDR5 micron 4GB 128 bit. Di Windows 10 64 bit dia driver terload secara otomatis tuh versi 456.71 DCH WHGL. GPU clock dan default clocknya sama di sini. Busnya dia memiliki bus di 1481. Selisih sedikit ya sama si JT 1030. Kemudian untuk sensor saat ini suhu di 35 derajat, minimal di angka 33 derajat. Oke, kita akan lakukan benchmark aja ya. Benchmark kita akan gunakan Firestrike ya, seperti biasa. Di sini kita akan gunakan benchmark Firestrike untuk seri GTX 1050 Ti. Semoga nanti on-screen display-nya bisa terload dari MSI Afterburner, karena beberapa kali ini sudah saya install untuk bisa lebih menampilkan secara detail baik suhu, FPS dan lain sebagainya. Walaupun di bagian GPU Z sudah lengkap ya. Ini hanya untuk on-screen display aja. Firestrike Graphic Test 1. Loading dulu. Kipas idle ya. Di sini kondisi kipas benar-benar idle. Ya, itu on screen display-nya tampil di sana hanya untuk default aja ya tampilan FPS. Oke, di 40 FPS untuk GPU T1. Kalau seri 1050 Ti frame-nya biasanya tembus di 1000 frame ya. Ini coba untuk seri Gigabyte 1050 Ti G1 Gaming kali ini ada berapa frame ini. Kita coba pantau guys. Oke, 1073 frame ya. Ya, anggap aja 1000, hampir 1100 frame. Oke, berikutnya Graphic Test 2. Firestrike Graphic Test 2. Kalau nggak salah di Firestrike ada Graphic Test 1, Graphic Test 2, ada juga Combine Test seperti itu. Oke, di 29 fps ya tadi ya, awal mula ya. Mantap. 400 frame. Prosesornya juga adem di 33 derajat Celcius, 32 derajat Celcius. Stay di kisaran itu 30, 31, 32. Kemudian untuk direct 3D-nya di 20 ke atas, 20 fps ke atas. Saat ini posisi 29 fps, 1000 frame. Mantap. 1200 frame, stabil di atas 30 fps, jadi mulus banget. Nah, ini basic test untuk Firestrike. Basic test ini kombinasi ya dari keseluruhan hardware yang ada. Dia stay di 20 atas, 20 fps ke atas. Kipas sudah mulai berputar, itu tanda bahwa sudah menyentuh 60 derajat.
dan kipas langsung idle lagi, baru berputar sebentar udah idle lagi. Itu tandanya bahwa suhunya berangsur turun ya, atau kurang dari 60 derajat lagi. Fan stop. Dan yang keempat ini ada Firestrike Combine Test, kombinasi ya. Oke, 111 fps ke 12 fps. Untuk combine test ini ya bisa dibilang lebih berat banget ya, karena dia ada beberapa layer ini. Bagian depan bener-bener motion, kemudian di bagian belakang-belakang itu juga ada motionnya. Oke, sudah selesai loading result. Kita akan lihat hasilnya. Untuk Gigabyte G1 Gaming GTX 1050 Ti good ya, skornya di 6621, di atas rata-rata. Base-nya di angka 7720 ya, terpaut 1000 skor ya untuk skor base-nya. Sedangkan grafik skornya di 7995. Mantap. Kita akan lihat di detail monitoring. Untuk suhu saat tes pertama itu awal mula di 39 derajat, naik tembus 40, kemudian naik tembus 50 dan mentok di 51 derajat Celcius. Tes yang kedua start di 45 derajat, kemudian naik tembus 50 dan mentok stay di 60,94 derajat atau 61 derajat Celcius. Setelah itu berangsur turun dan selesai guys ya. Dan untuk performa di GPU Z kita coba bandingkan. Di sini untuk skor maksimalnya dari bus clocknya, GPU clocknya itu di angka 1770 MHz, memory clock 1752, temperatur tertinggi 61 derajat, terendah di angka 33 derajat Celcius, dan saat ini sudah proses pendinginan ya di angka 49 derajat Celcius. Kemudian untuk TDP di sini maksimal 90 watt, average 57 watt, dan saat idle hanya butuh 47,9 watt aja. Kipas nggak berputar ya, minimal di 47,7. Oke, overall performa dari graphic card ini sangat bagus, dan kita akan lanjutkan tes dari graphic card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.